menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu nomor urut 02 Bapak Dr. Haji Anwar Hafid MSI beserta Ibu Dr. Renila Majido. Yang saya hormati Bapak Ketua KMJR beserta pengurus dan anggota. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena baru kali ini saya hadir di tengah-tengah keluarga besar KMJR yang ada di Kota Palu. Perlu saya perkenalkan dulu, barangkali ada yang kenal, ada yang belum kenal. Pertama, nama saya tadi sudah saya sampaikan, yaitu Winarto Effendi. Tempat tinggal saya di Jalan Jati, Kelurahan Nunu, ya, di Kelurahan Nunu. Dan saya juga salah satu pengurus di Kerukunan Jawa, yaitu di Forum Komunikasi Masyarakat Jawa dan Transmigrasi Sulawesi Tengah. Saya ketua umumnya sudah 10 tahun. Kemudian juga pembina dari Paguyuban Eko Wandowo. Ada juga pembina di Paguyuban Setiabudi. Mungkin Pak Kombe juga pernah jadi anggota di Paguyuban Setiabudi. Nah, kemudian hari-hari saya adalah seorang dosen guru besar di Universitas Gadjah Mada di bidang filsafat dan juga di beberapa perguruan tinggi yang ada di Malang, yaitu di Universitas Merdeka Malang, Unisma Malang, dan di IKIP Budi Utomo Malang, dan terakhir di PGRI, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya senang dan bangga dan mengapresiasi kesempatan ini bisa silaturahim. Pertama, silaturahim. Yang kedua, tadi saya sampaikan terkait dengan Pilkada 2024, yang mana tadi sudah saya sampaikan di depan, saya adalah mewakili kandidat nomor urut 2, yaitu Pak Dr. Anwar Hafid bersama Ibu Reni. Tentu kehadiran saya di sini adalah yang pertama ingin menyampaikan, terutama adalah program visi dan misi beliau 5 tahun ke depan seketika direstui, dipilih oleh masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga apapun di dalam pilkada, artinya ketiga kandidat adalah terbaik semuanya, baik semuanya. Tentu yang membedakan adalah yaitu program kerja yang akan diemban selama 5 tahun. Hal ini perlu barangkali juga perlu diketahui dan menjadi renungan oleh masyarakat Sulawesi Tengah supaya di dalam memilih pemimpin ke depan tidak sama halnya memilih kucing dalam karung. Saya tidak mengomentari dari 2 kandidat yang ada, baik 1 maupun yang 3. 1 saya kenal baik karena saya pernah menjadi ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014 sampai 19. Ada Kak Ahmad Ali, pasti ada saya, karena selalu saya yang memberikan konsep kepada beliaunya saat pada pemenangan 2014 sampai 2019, sehingga alhamdulillah saat itu Nasdem bisa menduduki sebagai ketua DPR provinsi satu-satunya sepanjang sejarah selama pesta demokrasi pemilihan baru 1 kali di luar dari Partai Golkar yang bisa duduk di Nasdem 2019. Kak Juli, saya juga sama-sama dalam kemenangan beliau, yaitu dengan nama Jarum 2020. Jarum itu maksud saya Jawa, Rusdi Masura maupun Amir. Alhamdulillah bisa duduk beliau di sana. Nah, kedua tadi saya sampaikan ketiganya baik, pasti ada yang terbaik. Saya yang ada di posisi 02 ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya menyampaikan dalam konteks yang terkait dengan masalah berani cerdas. Berani cerdas ini memang kami juga memberikan masukan di dalam isi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan berani cerdas. Berani cerdas di sini ada 2 pemahaman, ada 2 pengertian, yang mana yang satu terkait dengan masalah pendidikan non formal, yang satunya adalah pendidikan yang sifatnya formal. Saya bicara dulu yang tataran yang pendidikan non formal dulu. Kenapa kami membuat konsep pendidikan non formal?
mengingat bahwa kita sudah tahu di Sulawesi Tengah, terutama adalah kabupaten yang ada di Morowali, yang ada di Luwu, yang ada di Morowali Utara, yang ada di Donggala, Kota Palu. Di sana tidak asing lagi bahwa para pekerja yang ada di sana itu kurang lebih dari 100%, 75% itu adalah yang mengisi, baik dari tenaga paling dasar sampai menengah, itu adalah dari luar Sulawesi Tengah. Kenapa demikian? Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita semua, yang menjadi beban pemikiran kandidat kita Bapak Dr. Armand Habib, yang mana di saat sebelum ada perusahaan raksasa yang ada di Morowali tidak terlepas dari tangan beliau, sehingga sampai bisa hadir di sana dan sekaligus bisa mempekerjakan kurang lebih hampir sekitar 300-an ribu orang dengan 8 perusahaan yang besar. Nah, terpanggilnya inilah tadi saya sampaikan dengan pendidikan non formal, maksudnya adalah bagi Bapak Ibu yang sekarang masih punya putra putri tidak mau kuliah, tapi juga masih nganggur, maaf kalau dia masih nganggur, maka kami membuat konsep yang mendasari dengan pertimbangan tadi itu akan dibuat, dilaksanakan namanya latihan kerja tingkat internasional. Kenapa saya bilang tingkat internasional? Karena terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada di Sulawesi Tengah, yang tadi saya bilang adalah di sana ditempati oleh orang-orang yang bukan putra putri kita yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, dengan cara bagaimana? Tentu kita akan berkolaborasi, gubernur dengan pergubnya, ya, dengan kekuasaannya akan melakukan kerjasama yang istilahnya dalam arti tadi adalah standar yang bisa diterima di sana, tentu akan dibina dulu, dilatih dulu, sehingga dengan dilatih maka setelah keluar sertifikat kurang lebih 1-2 tahun latihan yang kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan dengan perusahaan, tentu ini tidak ada kesempatan besar karena ada aturan dari pemerintah provinsi tadi, sehingga peluang putra putri kita yang tidak mau melanjutkan studi di tingkat strata 1, apalagi saat ini masih nganggur, peluang itu nantinya akan bisa dicapai, yang bisa diraih. Karena kalau saat ini 75% adalah di luar dari Sulawesi Tengah, 25% adalah putra putri yang ada di Sulawesi Tengah, maka dibalik, sehingga nanti akan diisi 75% adalah warga dan putra putri yang ada di Sulawesi Tengah. Ini komitmen dari Bapak Gubernur kita ke depan 2024. Sehingga apa? Ya saya yakin dan percaya akan menekan namanya tingkat pengangguran. Kemudian yang terkait dengan masalah pendidikan formal, Bapak dan Ibu, siapa tahu masih anaknya mau masuk atau bahkan mungkin sudah masuk, ya, maka pemerintah provinsi akan menanggung namanya biaya SPP. Ya, SPP ditanggung 100% oleh pemerintah provinsi. Misalkan kalau sekarang anaknya masuk di semester 3, kuliah semester 3, maka nanti bisa memberikan masukan atau melapor sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ada. Persyaratannya apa? Kalau yang sudah kuliah, hanya dibutuhkan sederhana. Pertama, harus ada namanya kartu mahasiswa sebagai mahasiswa. Kedua, dinyatakan mahasiswa ini masih aktif. Ketiga adalah ada namanya kartu keluarga dan KTP. Kenapa ada KK dan KTP? Karena kita tidak mau nanti hanya istilahnya ditimpa dari luar Sulawesi Tengah, disisipkan keluarganya, dimasukkan dalam program ini. Inilah yang menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian selanjutnya, bagaimana yang sekarang mau S2? Misalkan, silahkan. Umur tidak dibatasi. Bapak masuk sekarang mau 60, masuk S1 boleh. Sepanjang memang betul-betul benar kuliah dan bisa dibuktikan dengan persyaratan yang disyaratkan sebagai mahasiswa, pengakuan mahasiswa yang benar. Nah, ini peluang yang luar biasa, Pak. Kemudian terkait dengan yang S3, saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa program ke depan satu kabupaten harus ada mahasiswa yang
mau ngambil doktor S3. Tentu S3-nya yang harus menyesuaikan dengan apa? Dengan kondisi situasi yang ada di kabupaten atau kota. Sehingga saat beliau baru 3 tahun nantinya misalkan sudah melaksanakan tugas, setidaknya sudah 13 dokter yang akan dihasilkan oleh aset namanya sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kalau beliau 5 tahun setidaknya bisa nambah sampai 26 kandidat dokter, apakah sudah dokter. Inilah yang peluang yang besar. Kenapa SDM di program berani diutamakan? Karena SDA pun melimpah seperti saat ini. Seketika SDM-nya kita masih standar di bawah, maka ya jangan heran kalau saat ini diisi oleh orang-orang yang ada di luar Sulawesi Tengah. Karena apa? Karena siap digunakan, siap untuk bekerja. Kemudian untuk yang SLTA-nya Pak Ibu, SLTA ini bisa SMK, bisa SMA, bahkan SPP itu dibebaskan, tidak ada pungutan apapun. Termasuk seragam sekolah pun juga akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, ini yang mungkin barangkali yang terkait dengan yang cerdas, yang berani, cerdas. Kemudian kita bicara masalah kesehatan, berani sehat. Tentu kita semua sepakat bahwa di Sulawesi Tengah harus bebas dari persoalan yang membelit biaya kesehatan. Diterbitkan namanya yaitu KTP Sakti. Nah, KTP Sakti. Apa saktinya? Bahwa KTP nanti Bapak Ibu seketika sakit, apakah itu mau obat jalan atau mau rawat inap, cukup dengan KTP maka Bapak Ibu bisa dilayani. Pertanyaannya, bagaimana dengan BPJS kami yang sekarang ada? Setelah beliau dilantik, maka hal ini akan segera dikonsolidasikan kerjasama bersama pemerintah provinsi dan seluruh rumah sakit yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada di luar Sulawesi Tengah. Ini membuktikan nantinya bahwa masyarakat ini jangan sampai kesehatannya diabaikan, tanggung jawabnya pemerintah. Tapi ada pengecualian Bapak Ibu. Nah, bagaimana yang pegawai negeri? Yang pegawai negeri tidak ditanggung karena dengan sendirinya mereka sudah punya kartu asuransi dari pegawai yang melekat dengan pegawai. Kemudian yang kedua, ada juga yang masyarakat yang kerja di perusahaan BUMN, yang apakah itu bank, apakah itu Telkom, apakah itu PLN, sehingga tentu dengan sendirinya akan ditanggung oleh perusahaan itu. Nah, kecuali mungkin anaknya atau mungkin mertuanya atau mungkin ponakannya yang tidak punya dalam tanggungan tadi, maka wajib pemerintah provinsi memberikan layanan yang sebaiknya untuk kepentingan kesehatan itu. Dan insya Allah dalam waktu 1 tahun beliau akan membangun namanya rumah sakit standar internasional. Kenapa demikian? Karena selama ini orang mau berobat ke luar negeri, ada yang ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Jakarta. Kenapa? Karena kita tidak mampu di dalam memberikan namanya sarana prasarana yang memadai. Satu. Yang kedua, kurangnya tenaga dokter spesialis. Olehnya itu nanti Ibu Wakil Gubernur insya Allah Ibu Reni Lamajido yang akan diberi wewenang penuh untuk mengurus masalah kesehatan tadi. Sehingga pada saat urusan sakit, urusan pengembangan rumah sakit, urusan mendatangkan dokter-dokter spesialis bahkan mungkin dari luar negeri sekalipun, ini adalah ranah yang akan dilakukan oleh Wakil Gubernur ke depan. Kemudian ada namanya berani berkah Pak. Kenapa ada berani berkah? Karena selama ini kita tahu bahwa petugas sosial pengabdian yang luar biasa di rumah ibadah ini kan masih boleh dibilang masih minim, masih bahkan belum ada yang mendapatkan kompensasi. Ada tapi kecil. Olehnya itu nanti akan dianggarkan oleh beliaunya untuk kepentingan namanya pengurus dan pelaku di dalam yang menangani persoalan rumah ibadah. Apakah itu gereja, apakah itu namanya masjid, apakah itu kelenteng dan seterusnya. Ini merupakan suatu langkah yang positif. Sebenarnya Bapak Ibu, programnya beliau ini bukan program dadakan.
Kenapa saya katakan demikian? 10 tahun program ini sudah jalan di Morowali, termasuk dalam hal memberikan layanan rumah sakit, kesehatan. Bahkan masyarakat yang di Morowali saat berobat ke Makassar 100% ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Morowali saat itu. Dan bisa ditestimoni, bisa ditanyakan kepada masyarakat yang sudah merasakan layanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Morowali saat dipimpin oleh Pak Dr. Anwar Habib. Kemudian juga masalah pendidikan, Pak. Ada 40 orang saya kenal beliau karena dulu juga saya ada mahasiswa saya dari Kabupaten Morowali 40 orang, yaitu prodi bahasa Indonesia sama prodi IPS S2. Alhamdulillah semua selesai tanpa mengeluarkan biaya karena ditanggung SPP-nya, bukan pondoknya, bukan makannya, tapi hanya SPP-nya. Tapi kan lumayan. SPP pun kalau misalkan ambil S2, rata-rata saat ini sekarang ini di kampus saya, kalau S2 ya 8 juta sampai 7,5 juta. Kalau ambil S3 di kampus saya di UGM ada yang 28 juta, ada juga yang 26 juta, relatif. Seperti di prodi saya yaitu di filsafat itu 26 juta SPP-nya per semester. Nah, kalau Bapak Ibu ini ingin lanjutkan ke sana, monggo silahkan. Insya Allah mungkin saya akan menangani persoalan terkait dengan masalah pendidikan dan latihan kerja termasuk dalam sisi sumber daya manusianya. Silakan Bapak Ibu bertanya, karena pertanyaan Bapak Ibu ini akan menjadi oleh saya dimanapun saya memberikan seperti ini, ada YouTuber saya terekam dan nanti ini akan kami berikan kepada Bapak Ibu melalui salah satu orang di sini, mungkin melalui Pak Kombat, supaya nanti dibagikan. Karena ini pembuktian bahwa beliau komitmen tidak hanya janji atau hanya retorika, tapi akan dibuktikan seketika beliau akan diberikan amanah kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Bilubuli Selatan ini. Ini kami sangat berharap supaya Bapak Ibu seketika masukan saran bahkan kritik sekalipun beliau mendengar dan mengetahui apa yang terjadi, maka kebijakan selama 5 tahun beliau diberikan amanah supaya tidak menyimpang dari keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selesai ini dulu, kita nanti bisa diskusi atau tanya jawab, sehingga apapun yang Bapak Ibu tanyakan nanti akan terekam oleh YouTuber saya, yaitu yang memang menjadi kepanjangan. Apapun yang kami sampaikan adalah sama dengan yang disampaikan oleh kandidat yang ada di 02. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof sudah menyampaikan visi misinya calon gubernur nomor 1, nomor 2, karena saya nomor 1. Ya, semua kalau saya lihat Pak, semua calon itu tidak ada yang jelek Pak visi misinya Pak, baik semua. Cuma implementasinya nanti itu biasanya PKP semua Pak. Ya kalau lupa jadi. Ya itu Pak yang kita sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan Bapak tadi betul-betul apa yang telah direncanakan, yang telah divisi-misikan terwujud sehingga menjadi kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga utama Rasul. Mudah-mudahan Pak kita harapkan semua. Dan selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, apa yang ditanyakan? Ya Pak Nunung. Ini. Cek, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, tapi kami merasa bahwasanya apa yang dijabarkan tadi itu program-program tersebut sudah berjalan dengan sendirinya. Seperti beasiswa untuk mahasiswa itu sudah terlalu banyak, beasiswa yang bertebaran, hanya kadang anak-anak kita yang tidak mau ngambil.
Kedua, untuk kesehatan untuk saat ini pun sudah berjalan, hanya dengan KTP aja kita bisa dilayani di puskesmas dan rumah sakit. Kemudian untuk sumber daya manusia, kenapa untuk anak-anak yang tidak lagi bersekolah atau tidak melanjutkan kuliahnya tidak langsung dibukakan lapangan pekerjaan? Begitu juga untuk ibu-ibu, karena begini, apabila anak-anak itu hanya diberikan istilahnya magang atau khusus, mereka itu akan merasa yang namanya itu kejenuhan, karena di situ masih belajar, belum bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat selama sekolah. Kenapa tidak langsung dengan lapangan pekerjaan? Masyarakat Sulawesi Tengah ini membutuhkan banyak lapangan pekerjaan yang harus dibuka. Mungkin contohnya pabrik-pabrik atau home industri yang mungkin bisa dibimbing oleh pemerintah setempat atau bagaimana, karena apa? Dengan adanya pekerjaan yang dibuka itu akan meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Contohnya ibu-ibu yang tidak bekerja, mereka hanya mengurus rumah tangga, mereka bisa mengambil pekerjaan mungkin buruh pabrik setengah hari. Dengan meningkatnya sumber daya manusia, dengan sendirinya akan meningkatkan mutu pendidikan anak-anak, dia mampu menyekolahkan anak-anaknya. Begitu. Jadi yang kami harapkan mungkin pemerintah kedepannya siapapun itu yang terpilih, terkhusus lagi Bapak Anwar Habib, beliau kan sudah pernah memimpin menjadi Bupati Morowali, bisa membuka apa namanya itu di perusahaan nikel di sana. Mungkin di sini juga bisa digali sumber daya alam apa yang bisa dikembangkan, yang bisa menarik tenaga kerja sebanyak-banyaknya seperti IMIP tersebut. Itu saja harapan kami untuk agar anak-anak terkhusus Kota Palu ini tidak banyak lagi pengangguran, tetapi begitu selesai bersekolah mereka ada lapangan pekerjaan yang dituju. Mungkin cukup itu saja Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nurwaida, luar biasa pertanyaannya. Jadi saya sepakat seperti yang Ibu sampaikan, tapi tentu kita juga perlu menganalisa dan mengkaji yang sekarang saat ini pengangguran kita ini kan masih luar biasa. Tadi disinggung harus banyak perusahaan, betul, perusahaan sudah ada. Tadi saya sampaikan, kalau boleh saya bandingkan dari total 100%, 75% itu memang bukan anak kita, bukan putra-putri yang ada Sulawesi Tengah. Kenapa sampai sekarang di situ? Karena salah satu yang menjadi kendala karena anak-anak kita tidak punya skill sesuai standar yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Olehnya itu nanti dibangunlah namanya lembaga latihan kerja yang berkolaborasi kerjasama pemerintah provinsi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga suka atau mau tidak mau maka perusahaan karena sudah merasa dididik dan dibina, dilatih, maka tentu sudah bisa apa yang akan dikerjakan di salah satu perusahaan itu. Kemudian terkait dengan pendidikan, pendidikan ini kalau kita mau jujur ya, sebenarnya kita kasihan banyak masih anak-anak kita banyak, apalagi anak-anaknya orang kita yang sama-sama Jawa, pintar-pintar, tapi kendalanya adalah masalah finansial, keuangan. Jadi melihat kenyataan seperti itulah saya seorang akademisi yang selalu berhubungan bertatap muka dengan masyarakat baik dari petani sampai tingkat ada, kami selalu memperhatikan kenyataan seperti itu, sehingga apa yang saya temukan, yang saya lihat di mata kepala saya sebagai saya ramu untuk bisa diatasi persoalan-persoalan tadi oleh beliaunya. Terkait dengan masalah UMKM, memang kalau kita bandingkan di kampung saya di Batu, ya di kampung saya Pak di Batu itu nggak punya laut, tidak punya hutan, hanya apa? Ya hanya wisata, jasa wisata yang dijual, tapi PAD-nya luar biasa. Nah ini juga kita akan lakukan seperti yang ada di wilayah di kampung saya di Kota Batu,
Ya, apalagi sini tadi ada tambang, ada sumber daya alam yang luar biasa. Cuma persoalannya mendidik dan melatih sebagai UMKM yang benar, kemudian juga peran pemerintahnya yang harus lebih giat. Karena apa demikian? Contoh di kampung saya Pak, satu RT itu khusus hanya membuat label produk tempe, produk macam-macam yang hasil dari panen dari masyarakat yang ada di sana. Nah, produk dari luar tidak diterima oleh pemerintah. Yang diutamakan adalah produk yang ada di kampung yang ada di Kota Batu. Sehingga apa? Akhirnya petaninya jalan, UMKM-nya ibu-ibu tadi menambah pendapatannya jalan, pajaknya juga jalan, dan PAD-nya luar biasa. Padahal tidak punya laut, tidak punya hutan. Nah, apalagi Sulawesi Tengah yang luar biasa melimpah dengan berbagai sumber daya alam, baik yang ada di wilayah timur maupun barat. Kita tahu kalau Bapak lihat Donggala aja lah, tadi saya dari Donggala, luar biasa digempur habis-habisan sumber daya alamnya. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat yang ada di sekitar sana? Pendidikan, apakah benar pendidikan diberikan oleh perusahaan itu? Aturannya apakah sudah diterapkan? Hak untuk memberikan layanan kesehatan, sosial, pendidikan, apakah sudah? Nah, ini juga akan dikaji nanti ke depan. Termasuk kita akan kaji perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Sulawesi Tengah supaya berkepihakan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya. Selasa demikian ya Bu ya. Oke, makasih. Ada lagi Pak? Silakan. Terima kasih Bapak Winarko tadi Pak. Bapak Winarko yang sudah menyampaikan visi misinya dan dalam menurut 2 dan sudah menjawab apa yang telah disampaikan oleh saudara saya yaitu Ibu Nurwaida. Mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan acara selanjutnya mungkin karena sudah malam ini Pak, Pak Toto, jadi mungkin bisa santap bersama. Siapa sebagai bersama siap. Jadi sudah siap. Juga nanti akan ada penyampaian dari saya sedikit karena melanjutkan tadi ada pembicaraan saya dengan jamaah taklim dengan Susopo Pak Jemer. Jadi akan kami lanjutkan nanti setelah selesai acara ini.